Jadi semua lapisan masyarakat harus tahu bahwa ada namanya program pemerintah namanya Bank Sampah. Dengan adanya Bank Sampah, masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah program untuk membantu bagaimana cara mengurangi sampah yang masih punya nilai dibuang ke TPA. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika dan tim Berita Kota Makassar. Kali ini saya kembali hadir di studio 1 Berita Kota Makassar, tentunya dengan menghadirkan bintang tamu yang eksklusif setiap harinya. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar spesial, hari ini saya menghadirkan salah satu bintang tamu yang tentunya kita akan membahas hal yang sangat dekat dengan kita sehari-hari. Apa itu? Ternyata sampah, pemirsa. Itu sampah merupakan hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan saya sudah bersama narasumber kita yang tentunya sebagai motivator yang dapat menginspirasi kita dalam hal peduli akan lingkungan yang lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita present bersama. Assalamualaikum Pak Abdul Razak Ruka. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Razak Ruka ini sebagai motivator penyuluh bank sampah, tepatnya Kecamatan Marisol. Ya, betul. Betul, Pak Razak, ya. Betul. Kita panggil Pak Razak. Boleh. Lebih akrab lagi dipanggil Pak Razak. Oke, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Hadir di Berita Kota Makassar. Ya, alhamdulillah, senang sekali saya diundang. Suatu kesempatan buat saya bagaimana caranya mensosialisasikan, menyebarluaskan secara media salah satu program pemerintah yang memang perlu masyarakat mengetahui dan perlu masyarakat juga merasakan bagaimana caranya supaya kita bebas dari lingkungan kita, yaitu masalah sampah. Betul, apalagi ini yang paling dekat kita dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalah sampah. Dari bangun tidur hingga tidur kembali. Manusia menghasilkan sampah. Iya, benar sekali. Oke. Nah, Pak Razak sendiri dengan kata motivator penyuluh bank sampah, apakah kata penyuluh ini sudah dekat dengan masyarakat atau masih banyak yang belum tahu kalau ternyata ada sang motivator sampah nih? Iya. Jadi berbicara masalah status kami sebagai dapat julukan ya. Penyuluh atau motivator bank sampah, memang perlu suatu perjuangan, Bu. Iya. Bagaimana caranya mengedukasi, bagaimana cara memperkenalkan, bagaimana caranya memberi pengertian kepada masyarakat bahwa kalau kita mau hidup sehat, sekarang setiap kecamatan telah dibentuk yang namanya motivator dan penyuluh lingkungan hidup berbasis bank sampah. Ya, itu. Ya. Jadi sudah banyak yang kenal? Sudah banyak kenal. Kalau khusus di Kecamatan Marisol, karena sekarang begini, di Kota Makassar ada 15 kecamatan. Semua kecamatan mempunyai motivator dan penyuluh lingkungan hidup. Iya. Kita di Kecamatan Marisol. Dengan berapa kelurahan yang di? Nah, di Marisol itu ada 9 kelurahan. Kami menghandle, kita mendampingi semua masyarakat yang ada di kelurahan Kecamatan Marisol dengan jumlah kurang lebih 43.000 sekian warga yang perlu kita mengedukasi bagaimana caranya supaya kita hidup bebas sampah, bagaimana caranya kita memperlakukan sampah menjadi nilai ekonomi. Itulah tujuan kita utama. Artinya merubah pola pikir, merubah image masyarakat, bagaimana supaya sampah itu bernilai ekonomi. Betul, Pak. Mungkin kalau di pikiran orang-orang sampah itu hal yang menjijikan, benar. Iya, betul. Tapi bagaimana motivator penyuluh bank sampah ini tepatnya hadir untuk bagaimana mengedukasi, memberikan pengertian, memberikan inspirasi bagaimana itu bisa berguna, betul, dan juga memberikan nilai. Nah, Bapak kan di Kecamatan Marisol ya? Sudah berapa lama menjadi penyuluh? Alhamdulillah, pemerintah sudah memberi kepercayaan kepada kami, sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua? Ya. Sebelumnya saya di Kecamatan Makassar ada 3 tahun. Sebelumnya di mana, Pak? Sebelum di Kecamatan Marisol, saya ditugaskan di Kecamatan Makassar membawahi 14 kelurahan. 14 kelurahan, Ya, itulah. Tapi kalau saya melihat perbandingan antara Kecamatan Marisol dan Makassar itu, ya boleh dikata sama lah. Sama dalam hal? Dalam hal
cara berpikirnya masyarakat tentang sampah, caranya mengapresiasi tentang bagaimana caranya hidup sehat dari sampah. Tetapi dengan adanya program semacam ini, mereka sudah paham bahwa betul-betul sampah itu harus kita perhatikan. Jangan kita cuma menghasilkan sesuatu yang namanya sampah, tapi kita tidak pernah peduli bagaimana caranya supaya sampah itu bernilai ekonomi. Iya. Ya. Waktu Bapak Razak pertama kali masuk di Kecamatan Mariso sebagai penyuluh bagaimana melihat kondisi lingkungan sana ya? Kita jujur-jujuran aja Pak, tidak apa-apa. Siapa tahu ini bisa menjadi motivasi kedepannya ya. Saya pertama masuk di Kecamatan Mariso, yang saya dapati itu dari 9 kelurahan, bank sampah cuma 7 yang aktif. Cuma 7 yang yang aktif menimbang. Setelah saya masuk, alhamdulillah sekarang di Kecamatan Mariso itu ada 23 bank sampah yang aktif menimbang. Itu tersebar. Awalnya 7. Sekarang udah 23. Lebih dari setengahnya ya Pak? Lebih dari setengahnya, ya. Berarti setelah saya melihat, berarti masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat itu sudah mulai melihat bahwa ternyata kita memang harus perhatikan masalah sampah. Dengan catatan bagaimana kita aktif memperhatikan program pemerintah, yaitu bank sampah. Oke, kita bahas ya tadi nih bank sampah. Sudah cukup familiar disebut bank sampah ini, tapi kemungkinan besarnya banyak yang belum tahu bank sampah ya Pak ya. Apalagi ini kan inovasi bagus ya. Tadi katakan di Mariso ada 7 hingga sekarang 23, berarti mereka sudah banyak tahu tentang bank sampah. Boleh dong Pak Abdul Razak, saya mohon izin Bapak jelaskan bank sampah ini secara detail ya, supaya para pemirsa ini tahu lebih dalam ya. Jangan cuma kita mengetahui ada bank sampah, tapi nggak tahu seperti apa sih bank sampah. Seperti ATM itu mungkin. Betul. Lebih dari itu. Silakan Pak, boleh dijelaskan. Jadi bank sampah itu Mbak. Bank sampah itu sama dengan bank konvensional. Bank konvensional, ingat. Sama dengan bank konvensional. Cuma di bank konvensional itu yang ditabung uang. Ya. Kalau di bank sampah yang ditabung sampah jadi uang. Sampah jadi uang. Ya, gitu kan sama. Sistem juga sama dengan bank konvensional. Harus ada ketuanya, harus ada pemimpinnya, harus ada sekretaris bendahara lah semuanya, harus ada petugas-petugasnya, harus ada. Dan yang penting satu itu namanya bank sampah, walaupun dia mengelola sampah, ada buku tabungannya. Ada. Jadi kita memang kita mengadopsi dari sistem bank sampah, walaupun kita produknya beda, tapi sistem sama. Ada yang saya jelaskan tadi, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada bagian-bagian petugasnya gitu. Jadi gimana tuh prosedur kerja bank sampah? Seperti apa itu Pak? Begitu. Kalau setelah mereka sudah tahu, paham bahwa kita harus membentuk bank sampah supaya lingkungan kita bebas dari sampah. Di sini kan pemerintah ada. Jadi di sini perangkat kelurahan yang kita ambil. Bagaimana caranya supaya ada peran pemerintah di sini. Makanya kalau ada sampah yang mau dibentuk di tingkat kelurahan, harus ada peran pemerintah di sini, yaitu lurah. Kenapa sampai harus ada lurah? Karena kita nanti bank sampah ini sudah terbentuk, dia bersinergi dan dia bermitra dengan pemerintah. Satu contoh bagaimana cara pintar-pintar. Semua pelayanan yang dilakukan bank sampah itu pemerintah yang menangani. Pemerintah yang menangani? Iya. Di Makassar ini? Di Makassar. Maksudnya ditangani itu. Jadi kami yang sudah membentuk bank sampah itu semua pelayanannya dari pemerintah. Salah satu contoh pelayanan pemerintah apa? Dibentuklah namanya Bank Sampah Pusat. Ada. Di mana tuh Bank Sampah Todopuli. Itu. Jadi semua bank sampah-sampah yang ada di kelurahan-kelurahan itu semua berhak untuk menimbang sampahnya di Bank Sampah Pusat. Itu salah satu bentuk pelayanan. Selain itu apa lagi? Pemerintah cuma mengharapkan kita giat bekerja, pilah sampah dari rumah. Maksudnya sampah-sampah yang ada di rumah itu jangan dibuang, tapi ditimbang di bank sampah, nanti pemerintah yang beli, dalam hal ini Bank Sampah Pusat. Itu salah satu pelayanan. Apa lagi pelayanan pemerintah di sini? Pemerintah cuma mengajar kita pilah sampah dari rumah. Setelah itu pemerintah beli, diberikan lagi alat prasarana. Apa salah satu alat prasarananya? Diberikan karung. Terus selain itu bentuk pelayanannya? Sampahnya dijemput, tidak usah bawa ke sana.
Itu semua dalam salah satu bentuk pelayanan pemerintah. Iya. Dengan bank sampah, sampah ya. Nah itu dari tingkat kelurahan Mbak, yang ada di tingkat masyarakat kan. Nah ini kan namanya bank sampah, itu kan program yang semua lapisan masyarakat harus mengetahui. Nah makanya dibentuklah salah satu bentuk bank sampah itu ada di sekolah, ada di hotel, ada di perkantoran, di kampus pun ada. Itu sudah lama Pak? Sudah ada, sudah lama. Sudah lama. Tapi berjalan dengan baik kan? Berjalan dengan alhamdulillah. Atau ada yang stop? Tidak juga, malah bertambah. Kita konfirmasi nih. Iya betul, di kampus-kampus sudah mulai jalan. Itu karena ya sudah saya lihat bahwa perkembangannya bank sampah itu mulai ada peningkatan. Kenapa? Cara berpikirnya masyarakat, bagaimana cara supaya dia memperlakukan sampah supaya lebih bernilai ekonomi, nah, sudah mulai membagus. Tinggal kami sebagai penyuluh, bagaimana caranya mendampingi mereka pelaku lingkungan hidup ini supaya kegiatannya tidak ini bertambah terus. Jadi itulah fungsi kita, tugas kita sebagai penyuluh, mendampingi semua pelaku lingkungan. Ya, siapa tahu mereka juga tidak tahu alurnya seperti apa. Iya, karena namanya kegiatan begini Pak, itu kan ada pasang surutnya. Jangan sampai pada saat awal mulai bagus, begitu ada kendala dia menurun lagi. Nah itu tugas kami sebagai penyuluh pendamping, bagaimana supaya bank sampahnya tetap jalan. Nah, apalagi meningkat. Ada meningkat. Jadi ada pendampingan Pak. Pendampingan maksudnya di sini begini. Kami mendampingi semua pelaku-pelaku lingkungan hidup ini, pemerhati lingkungan hidup. Dia jangan cuma menyimbang. Artinya supaya tidak ada rasa kejenuhan di situ. Makanya kita melakukan suatu kegiatan mengajak semua pelaku pemerhati ini supaya sampahnya itu jangan cuma ditimbang, tapi diajak bagaimana cara mendaur ulang. Salah satu contoh bagaimana caranya supaya plastik ini bisa didaur ulang menjadi souvenir. Ada, itu salah satu bentuk pendampingan kami. Semua ada di Dinas Lingkungan Hidup. Oke, di Dinas Lingkungan Hidup ini ada bentuk pelayanan, ada bentuk pendampingan, ada bentuk apa lagi? Pendampingan seperti prasarana itu, misalnya bantuan-bantuan yang apa yang diperlukan oleh bank sampah. Misalnya ada bantuan timbangan, tapi itu dilihat bagaimana kegiatannya, bagaimana aktivitasnya. Kalau memang dia aktif, itu semua dari Dinas Lingkungan Hidup semua. Luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi tinggal kami yang bagaimana caranya supaya kita apresiasi barang ini, karena ya kalau dibandingkan dengan kota-kota lain Mbak ya, itu mereka itu jalan sendiri. Karena kita biasa studi banding ke luar, ke Jawa, memang di Pulau Jawa itu bank sampah itu memang bagus, artinya aktif. Karena sadar masyarakat. Sadar, ya itu sadar. Coba mereka itu namanya orang kreatif kan, mereka jalan sendiri. Tapi dia menuju industri. Jadi kedepannya nanti bank sampah yang di Makassar itu kita juga nanti menuju industri. Bertahap lah Pak, bertahap. Karena kita harus bertahan, karena kita tidak boleh juga tergantung dari adanya bantuan. Tapi bagaimana caranya supaya bank sampah kita ini bisa meningkat? Kita lakukan suatu kegiatan, inovasi harus banyak. Betul, banyak-banyakin inovasi. Banyak inovasi. Dimulai dari kesadaran masyarakat dulu. Betul, kembali ke kesadaran kita sendiri bagaimana supaya apa yang ada di diri kita kini, apa yang di sekitar kita itu bisa bernilai ekonomi. Sebelumnya Pak, kita tidak jauh-jauh dulu melihat kecamatan lain terkait bank sampahnya seperti apa. Tadi Pak Rasek mengatakan sendiri bahwa di Mariso ada peningkatan semuanya. Bapak masuk sebagai motivator penyuluh bank sampah itu sendiri di Mariso. Dari 7 bank sampah hingga 24 bank sampah ini tercatat ya. Itu apa yang menjadi faktor? Kenapa bisa ada peningkatan di masalah bank sampah? Bagaimana cara itu Pak? Masing-masing motivator kan berbeda. Ya betul. Kalau saya punya sistem juga bagaimana sih supaya sesuatu barang yang saya promosikan itu bisa meningkat. Saya pertama-tama kalau mau turun ke sosialisasi, melihat siapa yang saya hadapi. Lihat dulu orang-orang lihat dulu dong. Lihat dulu dong. Karena begini Mbak, bank sampah itu program nasional, semua lapisan masyarakat harus mengetahui. Tapi tidak semua lapisan masyarakat harus terlibat. Tapi paling tidak mereka harus mengetahui bahwa ada program pemerintah yang namanya bank sampah. Tahu dulu dong. Karena untuk memaksa sesuatu itu
jauh dari apa. Nah, bagaimana caranya? Pendekatan saya bagaimana? Kadang saya turun, saya tidak melihat waktu. Asik. Kalau dia punya waktu malam, saya datang malam. Kalau melihat cuaca, melihat Pak Di. Melihat. Tidak mungkin hujan kita. Kalau saya sudah ada di tempat hujan, yang itu kan lain urusan. Lain urusan. Itulah saya lihat. Karena pemikiran saya yang saya selalu hadapi ini adalah masyarakat yang memang harus diberi pengertian. Yang sudah mengerti saja belum tentu dia mau mengerti lagi, kan itu ya. Jadi saya melihat siapa audiens saya, dari kalangan mana. Ini kadang saya melihat situasi, contoh begini. Saya pernah sosialisasi di depan dosen. Oke. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang saya paparkan di depannya itu dia paham? Karena sebelum saya memaparkan, saya sudah tahu pasti dia lebih pandai dari saya. Tapi pandai, tapi bukan bidangnya Anda, bidang saya dong. Betul. Anda begini, tapi bidang Anda atau bidang saya ini. Jadi bagaimana cara supaya apa yang saya berikan kembali supaya dia paham. Nah, jadi bahasa saya itu memang bahasa yang sederajat sama mereka. Dibanding dengan begitu saya berhadapan dengan audiens yang paling rendah, itu bahasa saya lain. Ya, itu sistem kita ya. Kalau saya sih ya, bahasa apa supaya mereka itu cepat mencerna apa yang saya maksud. Teknik ya. Strategi gitu ya. Iya. Kadang juga saya kalau turun mensosialisasi, kadang saya berbaur seolah-olah saya ini warga Mariso. Bukan dari ini, ya berbau empati sekali. Dia duduk, saya duduk. Pernah satu kali nih, ya kan ini kan malam ceritanya. Saya datang, saya maunya ya biasa-biasa aja kan, tidak usah terlalu ada aparat sudah atau ini duduk dia semua, tidak usah duduk. Kalau saya duduk kok dibawa, mendingan kita melantai juga. Dan tidak Pak, enggak, karena saya melihat memang seharusnya harus ikut mereka. Saya tidak boleh mereka kecuali kalau situasinya berbeda, memang saya harus di atas duduk. Kadang saya berhadapan dengan orang yang memang harus sejajar, saya duduk sejajar. Itu akhirnya apa yang saya lakukan itu, produk barang yang saya bawa itu mereka paham. Oh ternyata begini. Jadi tidak perlu saya mengulang-ulang ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena begitu dia mencerna, dia telepon hubungin saya, pada saat kembali ke sini untuk sosialisasi bagaimana caranya membentuk bank sampah. Alhamdulillah, berarti apa yang saya sampaikan itu sampai. Itulah bagusnya motivator seperti Pak. Harus seperti itu. Itu merupakan tadi strategi komunikasi, pendekatan bagaimana. Kadang saya jadi masyarakat Mariso, kadang saya jadi temannya, kadang saya jadi sahabatnya, bercanda begitu. Karena begitu saya bercanda, ada sesuatu produk yang saya bawa, apa? Sampah. Ya, dan itu untuk niat baik. Karena kedepannya kan itu akan bermanfaat bagi kita semua. Dan itu tadi yang diceritakan sama Pak Razak, pemirsa, itu adalah suatu pendekatan gimana agar mereka bisa cerna itu dengan baik. Betul, ya. Nah, akhirnya sekarang dari 7 sampai 24 sih. Oke, jadi sekarang di Mariso semenjak sebelum masuk Pak Razak nih jadi salah satu penyuluh yang banyak kan penyuluh di Makassar Pak ya, disebar di beberapa kecamatan yang ada di Makassar itu. Ada perubahan masalah dengan kondisi lingkungan dan juga perhatian mereka terhadap lingkungan ya Pak? Iya. Peningkatan? Ada peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan ya, tapi jelas ada peningkatan. Ada peningkatan karena kita melihat dari status ininya ada peningkatan, walaupun itu belum mencapai target, tapi ada peningkatan, ada perubahan. Ada perubahan, apalagi baru tahun kedua ya Pak? Baru kedua, ya benar. Optimalnya itu berapa tahun Pak? Kalau waktu kemarin di Kecamatan Makassar, sebelumnya 3 tahun. 3 tahun. Dilihat dari situasi. Kalau memang diperlukan ke situ, saya juga tidak sampai bilang saya mau ke Mariso. Pikiran saya dilempar ke Biringkan. Pikirannya, tapi ternyata nasibnya karena mereka butuh di sana. Tapi memang informasi yang saya dapat memang saya harus ke situ. Tapi gimana ya caranya supaya saya lari? Karena saya melihat situasi ternyata di Mari itu memerlukan pendampingan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dan akhirnya adalah perubahan. Alhamdulillah. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Tapi ada perubahan lah. Alhamdulillah. Saya penasaran tadi Pak Razak mengatakan dengan bank sampah itu bisa bernilai ekonomis. Kayak contohnya seperti apa Pak? Sudah apa yang bisa dijual produknya dengan hasil bank sampah ini yang dilihat di Kota Makassar? Gini,
kalau kita berkecimpung di bank sampah, ada 3 aspek yang kita bisa lewati. Apa itu? Lingkungan, sosial, ekonomi. Wow. Kapan ada bank sampah, otomatis ini jalan. Ya. Ini 3 aspek. Kenapa? Karena kalau kita terlibat masalah bank sampah, kita bersih. Betul. Tapi tergantung dari personilnya, apa dia mau atau tidak. Nah, kadang-kadang orang tahu tapi dia tidak mau berbuat. Bodo amat. Ya itulah itu yang perlu. Kemudian ada nilai sosialnya. Kenapa? Kita cuma melayani semua masyarakat yang membutuhkan, yang ada banyak beberapa orang kan saudara kita yang memang membutuhkan, yang itu larinya ke bank sampah. Kemudian ada nilai ekonominya. Apa itu nilai ekonominya? Karena sampah-sampah yang kita sudah pilih, yang kita sudah paham bahwa sampah ini punya nilai ekonomi, itu pemerintah yang beli. Nah, itu adalah nilai ekonominya. Iya. Contohnya produk-produk. Contoh gini. Ada yang sampai mahal mungkin ya? Ya, begini. Contohnya Mbak ya, di bank sampah itu bukan kita cuma disuruh menimbang. Ya, betul. Tapi ada pendampingan bagaimana supaya sampah ini bernilai ekonomi. Buat produk begitu. Dibuat produk. Salah satu contoh yang sekarang ini lagi viral ini, lagi gencarnya kita lakukan, minyak jelantah. Itu bank sampah. Tadi lah, itu apa belum. Minyak jelantah itu minyak yang sudah tidak terpakai lagi. Betul. Karena namanya minyak goreng itu cuma 1-2 kali dipergunakan, harus selesai. Hitam dibuang. Nah, itulah yang nanti diolah menjadi satu produk yang bernilai ekonomi. Salah satu contohnya apa? Dibikin sabun cuci. Iya, selain itu sabun cuci banyak loh. Kalau dari minyak jelantah itu salah satunya. Nah, terus apa lagi? Misalnya dari kulit buah. Kulit buah dibikin namanya ekoenzim. Ekoenzim itu semacam pengobatan di luar. Banyak manfaatnya, pokoknya banyak manfaatnya. Itu diajarkan semua, ada nilainya di situ, ekoenzim. Kemudian yang sekarang lagi-lagi ramenya itu di sekolah-sekolah yang namanya ekobrik. Iya, ekobrik, betul. Kita paham. Nah, itu kebanyakan diajar itu sekolah-sekolah kejuruan. Iya, betul. Diajar bagaimana caranya membuat ekobrik dari sampah plastik. Nah, itu banyak. Makanya sudah menghasilkan loh. Karena dia sudah punya nilai, dibikin bangku dijual. Betul. Iya. Bangku. Salah satu contoh ya saya sebutnya SMK 8 itu kan aktif membuat ekobrik. Karena pernah juga saya jadi dampingan di situ melihat apa sih yang dilakukan oleh SMK. Ternyata dia lebih fokus membuat ekobrik. Ekobrik, iya. Dan itu bisa bernilai tinggi, Pak. Bernilai tinggi, benar. Itu di Kota Makassar. Di Marisol sendiri ada nggak, Pak? Sudah ada nggak, Pak, hasil nih? Sudah ada. Tapi dia dalam bentuk souvenir. Itu dia ada namanya Bank Sampah Asamaturu. Itu dia mulai memproduksi, tapi masih dalam skala kecil. Artinya dia sudah paham bahwa sampah itu bukan cuma ditimbang, tapi dipergunakan, dihasilkan bagaimana supaya bernilai ekonomi. Iya. Nah, memang itulah salah satu pendampingan kami di Dinas Lingkungan supaya kita tuh tidak ada rasa kejenuhan. Ada inovasi, ada pengetahuan juga kita bisa dapat di situ kalau kita terlibat di dalam kepengurusan bank sampah unit. Wah, tentunya banyak banget ya, Pak. Banyak hal kegiatan. Positifnya kalau misalnya bank sampah ini terjalankan dengan baik. Iya, benar. Lagi di setiap kecamatan yang membawa beberapa kelurahan. Iya. Begini, selain itu ada beberapa program yang kita lakukan. Saya baru mau tanya nih, Pak. Selain bank sampah, inovasi apa sih lagi yang selain itu ini? Ya ada istilahnya kerjasamanya dengan Pegadaian. Ada istilahnya sampah ditukar emas. Ada gitu, Pak? Ada. Makanya bagusnya kalau ada bank sampah itu semua instansi bisa bersinergi sama kami. Iya. Bahkan ada bank sampah di Kota Makassar itu sudah menjadi binaan. Binaan Pegadaian, ada binaannya Pertamina, ada binaannya PLN, ada binaannya BRI. Apa hasilnya? Mereka diberi fasilitas. Dengan catatan aktifkan bank sampahnya menimbang. Ada sudah berapa banyak bank sampah di Kota Makassar dan binaan. Gitu, Pak ya? Nanti kedepannya lah ada produk, tapi bisa nggak saya sebut nama produk sini? Boleh sebut. Bisa. Kemarin itu kita sudah ada kerjasama dari Danone. Danone. Dan itu nanti mencari
bank sampah yang bisa jadi binaan. Nah, gitu, Pak, ya. iya, jadi banyak Mbak, kalau bank sampah bukan cuma kita disuruh jalan sendiri, tapi ada pendampingan bagaimana cara supaya bank sampah ini bisa berkembang dengan pendampingan dan binaan-binaan gitu. Wow, luar biasa dengan bank sampah ini ya. Iya. Emas. Mudah-mudahan di sini juga bisa terbentuk bank sampah. Iya, di sini maksudnya di berita kota. Iya. Enggak ya? Iya. Karena Tapi- bagus ya di setiap. Tapi ini kan masuk kecamatan Panakukang ya. Iya, iya. Nah, Bukan sama kita ya, Pak ya. bukan. Ada sendiri motivatornya. Iya, luar biasa. Iya. Apalagi inovasi yang lain terkait dengan perhatian terhadap lingkungan ini selain bank sampah tadi? Iya, begini, supaya kita berimprovisasi, apa pengetahuan kita, ini ada biasa kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan biasa seperti ini. Insya Allah bulan 8 itu Bulan 8 rencananya, Pak ya? ada jambore bank sampah seluruh Indonesia Wow, pelaksananya dari mana tuh, Pak? dari pusat. Dari pusat. Ah, Oh. itu salah satu bentuk supaya bagaimana caranya supaya pelaku-pelaku lingkungan itu bisa berimprovisasi, bisa bertukar pikiran, bisa mencari bagaimana caranya solusi supaya bank sampah kita bisa berkembang, kita belajar sama-sama di situ. Wah, Bank sampah, iya. luar biasa Iya. ya. Dan insya Allah nanti bulan Agustus ada namanya Jambore. Tapi tiap tahun loh diadakan itu. Cuma baru-baru ini kan lagi COVID, jadi stop. Terakhir itu di Bali. Nah, di Bali, terus berhenti. Pernah juga di Malang. Nah ini sebetulnya Makassar jadi tuan rumah seharusnya. Seharusnya. Tapi mungkin persiapan belum ini. Ini dialihkan ke Jakarta. Oke. Iya. Tapi itu ada salah satu improvisasi Improvisasi. untuk pelaku lingkungan hidup agar Iya. bisa lebih bagaimana lagi ya dalam Iya. kerjanya. Iya. Nah, terkait dengan masalah sampah tadi itu kan itu ada inovasi dari pemerintah mungkin Ya. dari pelaku lingkungan hidup terkait dengan bank sampah itu sendiri. Tapi yang paling intinya di sini Pak terkait sampah itu kan berdasarkan kesadaran masyarakat. Kesadaran, betul. Kalau melihat Bapak sendiri sebagai penyuluh sampah yang sudah berapa tahun Pak? Saya jadi motivator dari 2014. Wah, sudah lama sekali dari 2014 yang lalu. Iya, iya. Mulai dengan sekarang perkembangan kesadaran masyarakat terkait sampah itu sendiri, apakah sudah mulai ada perubahan menjadi lebih baik atau bagaimana Pak? Kalau dikatakan lebih baik, iya lebih baik. Lebih baik, Pak, Iya, lebih baik. Tapi kan biasa terpengaruh dengan keadaan. Iya. Maaf, baru-baru kan COVID. Itu dampaknya bukan main. Apalagi? Semua. Saya kira kalau dikatakan masalah lingkungan mungkin yang paling berdampak itu bank sampah. Karena mereka itu artinya kegiatan yang memang bertemu dengan orang, terus apa yang dia lakukan itu semua ditiadakan. Nah, situlah bagaimana cara supaya kita membangkitkan lagi. Kita mulai dari nol. Dari nol betul Pak. Dari nol. Waktu tahun Dari kemarin. nol kemarin. Yang sebelum COVID itu memang. Kenapa saya bilang sebelum COVID bank sampah itu paling bagus, paling jaya? Karena apa? Dari kota-kota lain itu datang ke sini belajar. Dari Pulau Jawa, dari Sumatera belajar di Makassar. Gimana sih caranya membentuk bank sampah kok bisa sukses begini? Mereka datang semua di Makassar. Nah, setelah COVID selesai itu kita bangkitkan kembali. Dari nol. Sekarang dari nol. Sudah berapa nih Pak? Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak lagi yang beli karena memang sistem yang kita perlakukan itu ada sedikit perubahan. Bagaimana caranya pendampingan, bagaimana caranya kita mengelola yang lebih bagus lagi dari tahun-tahun kemarin. Iya. Seperti itu Pak Di. Ya. Kesadaran masyarakat alhamdulillah membaik. Membaik betul ya. Tidak ada lagi bank sampah berserakan, apalagi ada cleaning service yang ada. Nah, tapi itu intinya kalau sampah itu harus dipilah-pilah ya. Ada, ya memang intinya begitu Mbak. Kalau namanya bank sampah itu kita bukan cuma disuruh memilah, tapi ada pembelajaran di situ. Ada pembelajaran yang kita tidak dapat dimanapun. Yaitu apa? Mengenal jenis-jenis sampah, mengenal apa yang sebetulnya terjadi ini, bagaimana sampai tercipta ini. Nah, itu ada di bank sampah. Terus setelah ada bank sampah, semua kegiatan bisa masuk. Salah satu contohnya kegiatan apa? Bila sampah dari rumah itu misalnya sampah ditukar emas. Itu kan kegiatan semua. Sampah ditukar sembako, sampah ditukar ini. Bahkan sekarang ini ada lagi program yang sementara ini kita galakkan supaya bank sampah yang ada di Kota Makassar, sampah ditukar sampah. Ada itu. Sudah baru.
Baru digalakan. Nah, itu perlu disosialisasikan. Karena itu salah satu program kegiatan yang memang bagus untuk bank sampah UIN lakukan. Kenapa? Sekarang kan itu kan namanya retribusi, kita bicara retribusi sampah ya. Itu kan semua masyarakat harus membayar retribusi sampah. Bagaimana caranya supaya kita bebas dari retribusi sampah? Kita menabung di bank sampah. Hasil penjualan kita itu nanti bank sampah yang bayarkan retribusi sampah kita. Itu namanya sampah ditukar sampah. Sampah ditukar sampah ya. Juga ya. Banyak kegiatan Mbak di bank sampah yang kita bisa lakukan. Yang penting masyarakat mau ikut anti. Yang penting masyarakat mau ikut. Yang intinya bagaimana cara dia merubah pola pikirnya tentang sampah. Berarti tantangan ini untuk para motivator, penyuluh apapun itu terkait dengan cara menanam pola pikir itu mindsetnya, merubah mindsetnya. Walaupun kita setiap hari sosialisasi turun ke masyarakat, kalau mindsetnya mereka tidak bisa dirubah, susah ya itu. Kenapa? Karena yang produksi itu sampah adalah manusia betul. Terus jangan cuma membuang sesuatu tapi kita tidak bisa mengetahui bahwa sesuatu itu apakah bisa menghasilkan atau tidak. Oke, dan dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kecil, lingkungan keluarga, dan selanjutnya. Nah, ada istilahnya kata pilah sampah dari rumah, itulah intinya. Pilah sampah di rumah suami, pilah sampah yang ada di lingkungan kita. Karena setelah mereka tahu, kan ada beberapa yang tidak paham. Maksudnya gimana sih pilah sampah dari rumah? Apa kita disuruh ada istilah kemarin itu boya-boya itu bisa dihilangkan bahwa bukan yang itu, karena sebagian masyarakat pahamnya begitu. Kita terlibat di bank sampah, kita disuruh mengambil sampah bukan, maksudnya sampah di rumah sampah di rumah sampah yang berserakan di luar itu bagiannya dinas kebersihan. Oh ya, gitu. Tapi bisa juga kalau sadar ada tulisan Pak lihat sampah. Ya itulah tagline itu kan. Itulah tujuan gitu. Tapi tidak terfokus di situ. Tidak terfokus. Karena pemerintah sudah siapkan. Sudah ada. Sudah ada. Itu bagiannya dinas kebersihan juga. Nah, kita bagaimana bagian supaya sampah kita yang dari rumah itu jangan dibuang. Otomatis kalau kita buang kan di depan rumah ya dibuang. Nah, itu yang maksudnya itu pilah sampah dari rumah, supaya sampah-sampah kita itu bernilai ekonomi, jangan dibuang ke TPA. Kesimpulannya Mbak, kalau kita terlibat di bank sampah unik, kita sudah membantu pemerintah mengurangi sampah bernilai ekonomi dibuang di TPA. Dibuang kemana? Di bank sampah. Tapi sampai sekarang masih ada di masyarakat yang sampahnya dibuang ke TPA, Pak? Ada. Makanya saya bilang kan, itu kan tidak seperti memperhatikan pertolongan kan. Kembali kepada kita sendiri. Itu salah satu dunia bahwa kita terlibat di bank sampah ini berarti sudah membantu pemerintah bagaimana caranya mengurangi sampah yang dibuang di TPA. Terakhir, tapi kalau ada masyarakat yang berpikir kita pilah-pilah sampah di rumah, tapi pada ujung-ujungnya pelaku lingkungan hidup yang membuang ke TPA dicampur dikembali atau tidak ada istilah begitu. Ada stigma seperti itu kita dengar dari luar. Itu bisa dianulir sedikit. Apakah betul itu kita setengah mati memilah sampah ternyata orang buat TPA tidak? Tidak tahu tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Buktinya ada bank sampah dipilah memang ditimbang untuk dibuat. Coba kita lihat petugas kebersihan itu yang biasa bawa mobil Wilfiar itu. Di belakang itu ada 2 karung. Berarti mereka paham bahwa sampah yang saya angkut dari rumah ini ke rumah, dia sudah tahu bahwa sampah ini punya nilai, makanya dia sudah pilah. Begitu sampai di titik transfer istilahnya, ada titik transfer, ya yang dibuang itu yang sudah tidak punya nilai, itulah yang dibuang. Nah, yang sudah di karung itu dia simpan untuk ditimbang di bank sampah. Yang dipilah yang punya nilai dipilah lagi. Itulah dengan adanya itu berarti dia sudah membantu pemerintah mengurangi sampah yang dibuang di TPA yang bernilai ekonomi. Ini pemerintah sudah bekerja keras. Pemirsa, jadi silakan masyarakat yang sadar Mikodo. Karena pemerintah juga tidak bisa kita salahkan. Pemerintah juga kita tidak bisa mengatakan 100% tanpa bantuan kita sebagai masyarakat sendiri. Terakhir Pak, berikan Pak Razak, mohon izin silakan memberikan statementnya dan sadarkan para masyarakat terkait dengan sampah ini, karena titik poinnya mindset dan pikirnya. Betul. Silakan Pak. Kepada masyarakat semuanya yang ada di Kota Makassar, ketahuilah bahwa
sekarang itu ada program yang namanya program bank sampah. Tolong kita perhatikan, karena program ini adalah program Kementerian Lingkungan Hidup yang memang semua lapisan masyarakat harus mengetahui, dan semua masyarakat harus tahu bahwa apa sih tujuan dari bank sampah. Tidak lain daripada untuk kita kepentingan kita sendiri, bagaimana cara kita menyikapi program-program ini supaya kita bebas dari sampah, dan kita tahu bahwa sampah itu pasti punya nilai ekonomi. Makanya dibentuklah namanya bank sampah. Bank sampah itu di Kota Makassar bukan cuma ada di wilayah-wilayah lingkungan kita, tetapi bank sampah dianjurkan untuk dibentuk baik di sekolah maupun di instansi, di perkantoran, dan di perhotelan. Jadi semua lapisan masyarakat harus tahu bahwa ada namanya program pemerintah namanya bank sampah. Dengan adanya bank sampah, masyarakat sudah tahu bahwa ini adalah program untuk membantu bagaimana cara mengurangi sampah yang masih punya nilai dibuang ke TPA. Itu. Makasih. Cukup ya Pak ya? Cukup. Terima kasih Pak ya atas wawancaranya, dan intinya pemirsa, bank sampah ada di sekitar kita. Ada. Gunakan bank sampah itu dan dukung program pemerintah karena demi kebaikan kita semua. Iya, okay. Baik pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi podcast aku bareng Pak Abdul Razak Rupka selaku motivator dan penjual bank sampah Kecamatan Mariso Kota Makassar. Untuk berita terupdate lainnya jangan lupa subscribe channel YouTube PKM News, dan jangan lupa like, share, and comment. Dan berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital, dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga Abdul Razak Rupka, Pengelola Lingkungan Hidup Kecamatan Mariso. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.